Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melaksanakan audiensi dan koordinasi program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi dengan tim koordinasi dan supervisi wilayah 4 KPK Republik Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Supervisi dan Koordinasi Wilayah 4 KPK Republik Indonesia, Bupati Konawe Selatan, Sekda Konawe Selatan, Ketua DPRD Konawe Selatan, serta seluruh Kepala OPD dan Kabak Lingkup Pemda Konawe Selatan di Aula Lantai 3, Kantor Bupati Rabu 10 Februari 2021. Bupati Konawe Selatan Haji Surunudin Dangga menyambut baik atas kunjungan tim supervisi dan koordinasi KPK Republik Indonesia di Konawe Selatan. Dengan harapan adanya kunjungan tim KPK yang memberikan ruang audiensi dan koordinasi ini dapat menentukan langkah preventif kebijakan kepemerintahan Konawe Selatan yang lebih terukur, terutama untuk seluruh kepala OPD lingkup Konawe Selatan sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 Niken Arianti beberkan capaian skor MCP atau Monitoring Control for Prevention KPK RI tahun 2020 lalu untuk wilayah se-Sulawesi. Sulawesi Tenggara sendiri mencapai 73% urutan kedua dari Sulawesi Selatan dengan rata-rata MCP nasional 64% dan dikategorikan relatif baik. Sedangkan untuk daerah Konawe Selatan capai 76% di bawah daerah Bombana 90% dan Kendari 87% lebih tinggi untuk persentase MCP-nya. MCP ini lebih banyak diukur dari segi administratif dibanding substansinya. Niken berharap MCP tidak melihat dari nilai angkanya melainkan dari substansinya yang lebih kuat dan nyata. Perlu diketahui Deputi Korsup, Koordinasi dan Supervisi yang mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Secara total Sulawesi Tenggara ini untuk provinsi di Sulawesi itu nomor 2. Nomor 1 masih Sulawesi Selatan, nomor 2-nya Sultra. Jadi lumayan relatif baik dan rata-ratanya juga sudah di atas rata-rata nasional. Rata-rata nasional 64%, Sultra sudah 73%. Konawe Selatan ini nomor 7 Pak Bupati, ini sekitar 76%. Kita masih jauh dari Bombana. Nah ini Bombana sudah 90%, bahkan Kota Kendari sekitar 87%. Area-area improvement itu sebenarnya sudah terlihat di situ, di mana misalkan sudah cukup baik di PTSP-nya. Nah ini tinggal nanti kita lihat bagaimana performance-nya lebih lanjut, karena sebenarnya ini kalau MGP ini sebenarnya lebih banyak administratif. Jadi sebenarnya saya pengennya jangan dilihat dari angkanya, tapi dilihat dari substansinya, substansinya harus lebih kuat dibandingkan hanya semata-mata administratif. Bapak ada masih dalam sesi audiensnya, Niken mencatat tentang sertifikasi aset daerah yang mana Konawe Selatan tidak menjadi yang terendah, namun dari 519 aset daerah Konawe Selatan yang baru bersertifikat sejumlah 139 aset daerah. Niken meminta agar Pemda Konawe Selatan menyiapkan anggaran untuk sertifikasi aset tanah untuk dikoordinasikan dengan kantor pertanahan dengan mekanisme PTSL dengan mencontoh Sulawesi Barat yang sudah host to host ke BPN. Ditambahkan Niken yang menjadi perhatian KPK di Konawe Selatan yaitu penanganan aset terutama tanah untuk tindakan preventif lebih lanjut dan juga mengenai masalah kendaraan dinas menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan dan penertiban. Jika diperlukan, bagi penjabat yang masih menggunakan aset kendaraan yang sudah bukan peruntukannya dilaporkan sebagai penggelapan barang milik daerah. 519 aset ini dicari semua, lokasinya di mana. Jangan sampai kita nggak tahu lokasi aset yang kita catatkan sendiri. Banyak gitu Pak, nggak tahu lokasinya ada di mana. Kita cari dulu semuanya ada di mana. Kalau perlu kerahkan kepala desa, kerahkan camat Pak. Harus tahu, kerahkan lurah, harus tahu dong wilayahnya gitu ya. Di mana, kemudian dilakukan pematokan, baru kemudian kita bersih-bersih dokumen administrasi sama dokumen lain-lainnya. Kemudian saya berharap sudah disiapkan anggaran yang mencukupi. Sebenarnya anggarannya nggak terlalu besar. Untuk PNBP-nya sudah ada angka-angkanya. Rata-rata itu murah kok. Dan silakan dikoordinasikan dengan Kantah. Kami kemarin juga sudah ketemu Pak Kanwil. Kemudian dia juga mensupport. Dan jangan lupa gunakan mekanisme PTSL. PTSL itu ada, kalau ada aset kita yang masuk daerah PTSL.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Syarif Sajang dalam penyampaiannya terkait aset daerah khusus persertifikatan tanah, ia sudah merelokasikan anggarannya untuk prioritas terhadap sertifikasi aset-aset tersebut. Namun di pertengahan jalan, BPN dengan keterbatasan tenaga dan adanya juga refocusing atau rasionalisasi sehingga target yang telah dikoordinasikan tidak berjalan. Namun untuk saat ini kami akan berkoordinasi kembali dengan BPN untuk menuntaskan kembali terkait aset-aset pemerintah daerah tersebut. Syarif Sajang juga ikut mendampingi Bupati meminta KPK RI untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat dalam pengalokasian anggaran sehingga tidak ada lagi refocusing atau rasionalisasi untuk pencapaian target pembangunan RPJMD dan RKPD. Terkait dengan persertifikatan tanah, soalnya kemarin sudah teralokasi anggaran pada saat kita fikon dengan tim Kosuga, ya. Kita siapkan alokasi anggaran kalau nggak salah 450 juta. Harapannya untuk memenuhi pada saat rapat di Gubernur, dan saya sudah sampaikan atas saran Pak Bupati diprioritaskan pada aset-aset. Dalam perjalanan kita undang juga BPN. Di sana memang dengan target-target yang mereka harus capai, tentu dengan keterbatasan tenaga, tambah lagi refocusing. Nah ini mungkin menjadi PR bagi kami untuk berkoordinasi kembali dengan BPN untuk memprioritaskan utamanya aset-aset pemerintah. Sahlul juga menyampaikan di hadapan Deputi Korsub KPK RI secara fisik dari sisi keuangan pinjaman daerah Kabupaten Konawe Selatan. Sebelum Bupati mengakhiri masa jabatannya, kami telah menuntaskan pinjaman daerah, ungkap Kadis BPKAD tersebut. Di akhir acara, Deputi Korsub diwakili Niken Aryati KPK RI berikan cenderamata kepada Bupati Konawe Selatan yang disaksikan para pimpinan OPD lingkup Pemda Konawe Selatan yang turut hadir dalam acara tersebut. Perlu diketahui, kegiatan ini tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Alhamdulillah Konawe Selatan kalau pinjaman daerah sudah selesai, ya, tidak ada lagi persoalan secara fisik dari sisi keuangan. Sebelum Pak Bupati mengakhiri dia perkara sudah selesai. Channel Ultra ID, Ibrahim Isnan melaporkan. Baik, Pak.